Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita semua. Semoga di pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga proses perkuliahan kita pada pagi hari ini bisa terlaksana dengan baik. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang manajemen aset dengan topik utamanya yaitu manajemen aset daerah. Saya Rudi Abdullah, SEMM AK CE. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan usahakan menonton videonya sampai selesai supaya pemahamannya sama atau tidak mengalami gagal paham. Oke, kita lanjut pertemuannya kita. Nah, apa sih pengertian dari aset daerah dan manajemen aset itu? Jadi pada dasarnya aset daerah ini merupakan sumber daya yang sangat penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Barang milik daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh dari belanja daerah dan dari perolehan yang sah. Manajemen aset daerah ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen aset daerah juga memiliki tujuan, yaitu agar aset yang dimiliki dapat berfungsi dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat dan dimanfaatkan secara luas untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi di sini aset daerah ini semata-mata dengan adanya aset daerah dan manajemen aset daerah tujuannya satu, yaitu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Tentu kalau kita berbicara tentang daerah, tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan yang berkesinambungan atau secara terus-menerus, dalam artian bahwa selama aset itu masih bisa digunakan. Oke, kita next. Nah, pengolahan aset daerah yang baik itu harus memperhatikan yang pertama transparansi. Jadi pengelolaan aset daerah itu harus ada keterbukaan. Keterbukaan dari siapa? Keterbukaan dari pengelola aset daerah sendiri. Yang kedua, efisiensi. Nah, efisiensi ini dalam artian bahwa pengelolaan aset daerah tidak boleh berlebih-lebihan dalam artian penggunaan anggarannya. Yang ketiga, akuntabilitas. Akuntabilitas ini kaitannya dengan keterbukaan informasi terhadap sebuah aset daerah. Jadi ketiga item ini mulai dari transparansi, efisiensi, dan akuntabel ini harus ada pada saat pengelolaan aset daerah dalam artian harus diterapkan. Oke, kita next. Nah, manajemen aset daerah penting agar daerah itu dapat yang pertama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini adalah seperti yang dijelaskan di poin pertama tadi, manajemen aset daerah ini sangat penting karena harus diperhatikan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jadi semakin baik manajemen aset daerah, maka semakin baik juga pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakatnya. Yang kedua, aset yang dioptimalkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Nah, ini yang yang sering kita diskusikan di dalam kelas bahwa ada optimalisasi terhadap aset-aset yang dimiliki oleh daerah. Jadi semakin optimal atau semakin bagus pengelolaan aset daerah, maka tentu akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Berbagai contoh yang kita sering sampaikan di dalam ruangan, dalam kelas, seperti pemanfaatan aset-aset yang ada umpamanya di pemerintahan Kota Kendari. Oke, kita next. Oke, kita masuk di kompleksitas dan permasalahan aset daerah. Jadi jangan salah ya, jadi aset daerah ini juga sangat kompleks dan banyak yang masalah-masalah yang bukan yang timbul ya, tapi yang harus dihadapi dengan adanya pengelolaan aset daerah. Yang pertama, landasan hukum yang belum terpadu dan terintegritas. Jadi
lagi-lagi kaitannya dengan hukum. Banyak kasus kaitannya dengan hukum ini. Kemarin umpamanya seperti tanah yang dimiliki oleh salah satu pemerintah daerah, tapi diklaim juga oleh masyarakat. Kenapa bisa seperti itu? Yaitu dia tadi bahwa landasan hukum yang masih belum terintegritas atau belum terintegrasi atau belum terpadu, sehingga kaitannya dengan aset ini agak susah memang dilakukan pemetaan dalam artian menetapkan landasan hukumnya. Landasan hukumnya sudah ada, tapi aplikasinya di lapangan yang masih mengalami benturan atau masih mengalami permasalahan. Oke, yang selanjutnya koordinasi yang lemah. Nah, kenapa kemudian ada yang disebut dengan koordinasi yang lemah dalam permasalahan aset daerah? Hal ini disebabkan karena banyaknya pemerintah daerah yang kadang memiliki aset itu berada di daerah yang lain, sehingga aset itu tidak maksimal. Dan yang terjadi kemudian adalah tidak ada koordinasi. Ada koordinasi tapi sangat-sangat lemah, sehingga aset ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke, yang selanjutnya pengawasan yang lemah. Kembali lagi ini nomor 2 dan nomor 3 ini memiliki kaitan yang sangat erat ya. Kalau sudah tidak ada koordinasi, tentu pengawasan juga sangat-sangat lemah. Apalagi aset yang dimiliki itu tidak berada di daerah atau di wilayahnya. Yang selanjutnya terdapat beragam jenis hak penguasaan atas aset daerah yang dipegang. Nah, ini juga hak-hak perolehan aset yang ada di daerah atau yang itu sangat-sangat beragam ya jenis penguasaan haknya. Yang selanjutnya, aset daerah tersebut terkait dengan kepentingan yang berasal dari berbagai instansi pemerintahan dan non-pemerintah. Ya, banyak hari ini kita lihat sistem satu atap. Nah, sistem satu atap ini sebetulnya, bukan sistem satu atap, pelayanan satu atap. Pelayanan satu atap ini sebetulnya bagus, tapi perlu dipahami bahwa dengan adanya mekanisme pelayanan satu atap itu menimbulkan keadaan di mana aset daerah itu tidak jelas ini kepemilikan atau yang bertanggung jawab itu siapa. Oke, kita lanjut. Ketidakjelasan status kepemilikan atas beberapa jenis aset. Nah, ini hampir sama dengan di atas. Asetnya tersebar luas. Nah, ini sama juga dengan di atas. Jadi, wilayah dari daerah itu karena sangat luas, maka banyak aset yang tersebar di mana-mana. Kalau umpamanya seperti di daerah-daerah di Jawa itu satu daratan ya, itu tidak masalah. Tapi kalau umpamanya seperti kita di kepulauan, nyebrang sana, nyebrang sini, itu yang menjadi masalah. Kenapa? Karena aset daerah itu berada di luar pulau ya, yang tentunya agak susah diakses. Dan bukan sebenarnya tidak bisa diakses, bisa diakses, tapi kadang terkendala keadaan di lapangan. Terutama kalau seperti di kita di sini terkendala cuaca. Oke, yang selanjutnya inventarisasi potensi aset yang belum lengkap. Jadi kadang juga pencatatan aset itu belum lengkap, dalam artian pencatatannya ada, tapi tahunan itu perolehan aset itu dari tahun berapa sampai tahun berapa, itu yang belum lengkap. Belum dilakukannya penilaian terhadap seluruh aset daerah. Nah, ini juga yang menjadi kendala bahwa aset daerah itu belum dilakukan penilaian atau evaluasi secara menyeluruh. Oke, yang selanjutnya efisiensi pengelolaan daerah, pengelolaannya. Jadi banyak aset yang dikelola secara tidak maksimal. Oke, yang selanjutnya pemanfaatan yang belum optimal. Nah, ini hampir merata ini ya. Yang selanjutnya terdapat keberagaman kepentingan dan distorsi. Oke, saya kira jelas. Nah, yang selanjutnya mudahnya terjadi penjarahan aset. Nah, ini tidak perlu kita jauh-jauh ya. Biasa pemerintah daerah itu kayak umpamanya kita di sini bikin taman kota, 1 minggu kemudian
lampunya hilang. Nah, itu tentu terjadi penjarahan ya di mana-mana seperti ini, hampir seperti ini. Oke, kita next. Kita masuk di golongan aset daerah. Nah, golongan aset daerah yang pertama adalah golongan tanah. Nah, aset daerah ini mulai dari tanah, golongan peralatan dan mesin, golongan gedung dan bangunan, golongan jalan irigasi dan jaringan, golongan aset tetap lainnya, dan golongan konstruksi dalam pengerjaan dan golongan aset lainnya. Nah, golongan aset lainnya ini hari ini pemerintah daerah itu bagi daerah-daerah yang sudah maju atau biasa dikenal dengan sistem sudah menggunakan sistem digital, banyak aset-aset pemerintah daerah itu yang sudah dipatenkan atau dihakikan. Ini yang terbaru hari ini. Oke. Prinsip-prinsip manajemen aset. Yang pertama, pengadaan aset itu harus dianggarkan. Jadi, tidak serta-merta kemudian bahwa kita butuh mobil, langsung beli mobil. Tidak bisa. Harus ada penganggaran 1 tahun sebelum dilakukan pembelian terhadap aset. Yang kedua, terdapat pada saat pembelian harus dilengkapi dengan dokumen transaksi. Nah, ini yang sering terlewatkan ini. Perlu dipahami bahwa pada saat pembelian itu harus ada dokumen lengkapnya terhadap aset tersebut. Dan ingat, dokumen tersebut itu harus asli dan harus menggunakan stempel basah. Selanjutnya, pada saat digunakan harus dilakukan pencatatan administrasi secara baik. Untuk aset daerah perlu dipahami bahwa ketika pada saat pembelian, ketika saat pengadaan, itu sudah harus ada pencatatan. Umpamanya, aset ini kita akan gunakan selama 5 tahun. Maka harus ada pencatatan selama 5 tahun itu. Digunakannya seberapa sering, umpamanya dalam 1 bulan. Sehingga pada saat pun dilakukan penyusutan atau dilakukan penghapusan, sistem pencatatan ini bisa digunakan sebagai rujukan dalam mengambil keputusan apakah aset ini dilakukan penghapusan ataukah dilanjutkan penggunaannya. Yang selanjutnya, pada saat penghentian harus dicatat dan diotorisasi. Nah, ini kadang aset daerah pada saat dilakukan pemberhentian tidak ada otorisasi. Otorisasi ini maksudnya tidak ada tanda tangan, apalagi pencatatan. Kadang hanya dicatat ya, tapi petugas yang berwenang itu tidak melakukan tanda tangan. Oke, selanjutnya kita masuk di siklus manajemen aset daerah. Yang pertama, perencanaan. Jadi hampir sama dengan di atas bahwa pengadaan aset itu harus dilakukan perencanaan dulu. Yang kedua, dilakukan pengadaan. Ingat, pengadaan yang dilakukan harus sesuai dengan perencanaan awal, jangan dibalik. Apa yang direncanakan, pengadaan yang dilakukan juga beda. Yang selanjutnya, penggunaan dan pemanfaatan. Nah, aset daerah itu harus digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, harus ada pengamanan, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Jadi sesudah digunakan harus ada pengamanan. Aset daerahnya itu simpan di mana. Terus yang kedua, harus dipelihara. Yang ketiga, harus ada rehabilitasi atau diperbaikilah. Yang kelima, melakukan penghapusan dan pemindahantanganan. Penghapusan ini dalam artian bahwa aset daerah ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Kemudian dilakukan pemindahantanganan. Nah, ini pindah tangan ini biasanya dilakukan atau ada yang namanya penjualan aset. Akhirnya asetnya berpindah tangan ke orang lain. Nah, ini adalah siklus manajemen aset daerah. Oke. Kita next ya. Kelembagaan pengelolaan aset daerah.
Ya, jadi di sini efektivitas dan efisiensi manajemen aset daerah juga dipengaruhi oleh struktur kelembagaan pengelolaan aset di pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah membutuhkan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi yang baik antar bagian terkait, misalnya antar bagian kelengkapan satuan kerja dan bagian keuangan atau BPKD. Jadi dengan adanya kelembagaan pengelolaan aset daerah, maka tentu akan adanya pengawasan yang secara menyeluruh ada pada pemerintah daerah tersebut. Dan ini yang diharapkan oleh pemerintah daerah, bahwa dengan adanya kelembagaan ini, maka akan terjadi optimalisasi dalam artian aset yang digunakan bisa maksimal. Oke, kita next. Nah, tugas dan wewenang pengelolaan aset daerah. Di sini mulai dari gubernur, bupati, wali kota, ini kepala daerah ya. Yang kedua sekretaris daerah, kepala SKPD, kepala SKPKD, kuasa BUD, Badan Umum Badan Umum Daerah. Yang ketiga, yang selanjutnya bendahara barang. Yang keempat adalah biro bagian perlengkapan. Nah, ini saya tidak jelaskan tugas dan wewenang dari pejabat pengelola aset daerah, karena tentu setiap daerah memiliki tugas dan wewenang yang berbeda ya. Nah, jadi kalau untuk poin yang ini bisa dilihat biasanya ini ada SK baik gubernur, bupati ataupun SK wali kota. Itu tergantung dari kebutuhan yang diinginkan oleh pemerintah daerah. Oke, kita next. Pemanfaatan aset daerah. Nah, jadi pemanfaatan ini adalah pendaya gunaan barang milik negara atau daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama, pemanfaatan, dan bangun dan serah guna atau bangunan guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Aset yang bisa dioptimalkan adalah aset yang memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, letaknya strategis. Ya, ini semua aset ya harapannya bisa letaknya strategis sehingga pemanfaatannya bisa dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, nilai komersial tinggi. Yang ketiga, lahan relatif luas. Yang keempat, bangunan telah tua. Yang kelima, produktivitas menurun karena sedang mengalami siklus penurunan. Yang terakhir, aset tersebut idle. Jadi, kalau saya contohkan umpamanya seperti di Jogja, ya bagi yang sudah pernah di Jogja pasti tahu ini. Nah, jadi kalau di Jogja itu banyak lahan yang dimiliki oleh kesultanan, itu kemudian ada yang namanya aset-asetnya itu dimanfaatkan oleh swasta. Umpamanya tanah dimanfaatkan swasta untuk membangun mall. Jadi pemerintah daerah hampir-hampir tidak bekerja. Dalam artian pengelolaan aset ya, bukan pemerintah daerah tidak bekerja dalam artian pemerintah daerah tidak ada pekerjaan, bukan. Tapi dalam hal pengelolaan aset, pemerintah daerah tidak perlu melakukan pengawasan, tidak perlu melakukan pemeliharaan. Yang melakukan pemeliharaan adalah manajemen dari perusahaan yang melakukan pemanfaatan atau meminjam dari aset tersebut. Umpamanya seperti membangun mall di tanah itu. Kemudian pemerintah daerah mendapatkan hasil dari
sewa dari mall tersebut. Kita juga di Kota Bau-Bau, Lipo Buton itu adalah bentuk yang sama dari apa yang kita ceritakan ini. Jadi Lipo Buton itu tanahnya itu masih tanahnya pemerintah daerah. Jadi Lipo itu setiap tahun itu membayar ke pemerintah daerah. Nah, itu salah satu yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal pemanfaatan aset. Oke, yang selanjutnya strategi optimalisasi aset. Jadi aset daerah ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam penggunaan, baik dikelola sendiri atau pemerintah daerah maupun dengan cara disewakan. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian dikerjasamakan dalam bentuk bangunan guna serah atau building operate and transfer, ataupun bangunan seraguna atau building transfer and operate. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi di atas ya. Tujuannya satu, yaitu bukan memaksimalkan, tapi melakukan optimalisasi terhadap aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dalam artian bahwa ketika tanah itu kosong, tidak dimanfaatkan, alangkah bagusnya atau alangkah bijaknya digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, terutama dalam hal pelayanan dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat yang ada di sekitar situ. Tapi perlu dipahami juga bahwa hal itu tidak lahir begitu saja. Itu ada kajian-kajian yang dilakukan sebelumnya. Oke, selanjutnya keberlanjutan aset daerah. Jadi aplikasi berkelanjutan dapat dilakukan pada aset daerah. Yang pertama, untuk tanah yang akan dimanfaatkan atau gedung sebaiknya dikonsep dengan desain yang berkelanjutan. Jadi hari ini banyak bangunan-bangunan yang bukan dipelihara, tapi dibangun oleh pemerintah daerah itu konsepnya sudah dipikirkan kira-kira kalau bangunan ini ke depannya untuk apa. Seperti umpamanya di sini ada yang namanya perpustakaan terintegrasi ya, tapi kita menunggu peresmiannya saja. Yang kedua, untuk kendaraan dan peralatan terkait mesin dapat dipilih yang ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Nah, ini yang lagi heboh hari ini, konsep hemat energi dan ramah lingkungan. Yang ketiga, untuk jembatan dan jalan, konsep berkelanjutan harus diperhatikan. Oke. Kita sudah punya jembatan Batramas Kota Kendari, itu sudah sangat bagus sekali konsepnya berkelanjutan. Yang selanjutnya, aset berupa buku atau terbitan yang sudah kuno dapat disimpan secara elektronik, misalnya compact disc atau CD disimpan di perpustakaan digital. Nah, ini tadi yang seperti yang saya sampaikan. Kota Kendari hari ini membangun yang namanya perpustakaan digital terbesar se-Sulawesi. Bukan se-Sulawesi kayaknya ya, mungkin se-Indonesia. Yang selanjutnya, tidak sama kebutuhan aset harus dengan membeli. Tidak semua kebutuhan aset harus dengan membeli. Nah, jadi kalau umpamanya di pemerintah daerah itu ya tidak semua kebutuhan aset itu harus dilakukan pembelian. Bisa juga dilakukan dengan cara sewa. Yang selanjutnya, pemerintah perlu membuat aturan yang mendorong penerapan berkelanjutan baik aset yang digunakan sendiri maupun prasyarat bila dimanfaatkan pihak lain. Ya, jadi harus ada aturan legal formalnya seperti apa sehingga orang-orang yang menggunakan aset itu memiliki tanggung jawab dalam hal memanfaatkan aset tersebut. Oke, yang selanjutnya, manajemen aset kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi daerah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen aset dan kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi daerah. Yang pertama, identifikasi potensi daerah. Jadi, ini sangat urgent sekali. Kita harus melakukan identifikasi potensi daerah. Tujuannya satu, dengan adanya identifikasi potensi daerah, maka kita bisa mengetahui bukan cuma aset, tapi potensi-potensi ekonomi apa saja yang dimiliki oleh
satu daerah tersebut. Yang kedua, pengembangan sistem informasi potensi daerah. Jadi harus ada pengembangan sistem informasi potensi aset daerah. Jadi daerah-daerah yang memiliki aset itu harus dikembangkan sistem informasinya sehingga orang yang ada di luar atau perusahaan-perusahaan yang ada di luar pemerintah daerah tertarik untuk melakukan sewa bagi daerah yang mau menyewakan ya tentu atau memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah ini dengan artian bahwa ada pihak lain yang melakukan pemanfaatan aset daerah. Tentu harus ada kerjasama, harus ada MOU dengan pemerintah daerah ya. Yang selanjutnya optimalisasi pendapatan asli daerah. Jadi dengan adanya manajemen aset ini tentu pendapatan asli daerah itu bisa menjadi lebih optimal lagi. Yang selanjutnya penilaian harta kekayaan daerah. Oke, saya kira ini jelas ya. Yang selanjutnya penerapan manajemen aset daerah. Ini juga sangat jelas. Oke, terima kasih. Mata kuliah kita manajemen aset dengan topik utama manajemen aset daerah. Hal-hal yang tidak dipahami terkait dengan materi ini silakan ditanyakan pada kolom komentar yang tersedia di bawah. Saya Rudi Abdullah SEMMAK. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.